Martial Universe. Bab 209. Judul: Menyempurnakan Sumber Guntur. Pasukan keluarga Di dan Liu menyerbu hutan yang luas, segera menyebabkan gangguan. Dari waktu ke waktu, raungan marah terdengar, yang dengan cepat diikuti oleh tangisan yang menyedihkan. Di lokasi tertentu jauh di dalam hutan, Lindong disembunyikan di semak-semak lebat. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menekan kehadiran dan pernapasannya, saat dia sesekali melirik langit. Di sana, dia samar-samar melihat Di Teng dan Liu Kui mati-matian mencari-cari dia. Lindong telah menyambar sumber guntur tepat di depan hidung mereka. Tindakan ini tidak diragukan lagi membuat Di Teng dan Liu Kui nyaris marah. Mereka telah merencanakan dan mempersiapkan operasi ini begitu lama, namun pada akhirnya, mereka berakhir tanpa hasil. Bagaimana mungkin mereka menelan ini? Namun, meskipun mereka sangat marah, hutannya sangat luas, dan tidak sulit untuk menyembunyikan seseorang. Oleh karena itu, meskipun ada banyak pasukan keluarga Di dan Liu, menemukan Lindong tidak akan mudah. Lindong menyaksikan dua sosok di langit ketika mereka secara bertahap menghilang dari pandangannya. Meskipun Di Teng dan Liu Kui keduanya adalah praktisi tahap form creation, mereka jelas tidak dapat mempertahankan penerbangan berkelanjutan. Bagaimanapun, mereka tidak seperti Lindong, yang memiliki energi mental yang kuat yang memungkinkannya terbang dengan pedang. Dengan demikian, pencarian udara yang menguras ini tidak berlangsung lama. Hutan ini sudah dikunci oleh keluarga Di dan Liu, karena itu akan sangat sulit untuk keluar. Saat ini, rencana terbaik adalah pertama-tama menyerap sumber guntur ini. Jika aku bisa mencapai tahap lanjut Bronze Thunder Body, atau naik ke segel simbol master keempat, aku akan mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Tatapan Lindong berkedip. Sendirian, tidak diragukan lagi terlalu sulit baginya untuk melawan dua praktisi tahap form creation tahap awal itu. Namun, jika Bronze Thunder Body-nya berada pada tahap penguasaan tingkat lanjut atau jika dia naik ke segel simbol master keempat, kesulitan untuk bertarung melawan mereka jelas akan anjlok. Dari apa yang bisa dilihatnya, Di Teng dan Liu Kui jelas berniat membunuhnya. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, itu mungkin akan menjadi sangat berbahaya. Lagi pula, aku tidak tahu kemana api kecil menghilang. Aku harus menemukannya terlebih dahulu sebelum aku mencari tempat terpencil untuk mengasingkan diriku dan menyaring sumber guntur. Setelah membuat keputusan ini di dalam hatinya, Lindong melihat sekeliling, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menemukan jejak api kecil. Untungnya, dia telah meninggalkan tanda energi mental di tubuh api kecil kali ini dan dapat merasakan posisinya. Segera, matanya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya, sebelum sosoknya berubah menjadi garis hitam saat menyapu. Sosok Lindong melakukan perjalanan melalui hutan lebat, dan setelah sekitar 10 menit, sosoknya akhirnya berhenti di bawah pohon besar. Dia menatap ruang sempit di depannya, saat wajahnya berubah kaku. Di ruang kosong ini, dia menemukan api kecil dipenuhi luka, seolah-olah itu baru saja mengalami pertempuran yang intens. Tentu saja, yang paling mengejutkan Lindong bukanlah luka Little Fame, tetapi mayat raksasa di bawah cakar api kecil. Mayat ini ditutupi oleh armor kristal yang retak, namun, kilatan cahaya yang semula cemerlang sekarang benar-benar menjadi hitam sementara darah perak terus mengalir dari luka-luka yang menyeramkan itu. Mayat ini milik Thunder Crystal Beast yang baru saja diambil sumber gunturnya. Ini. Apakah ini dilakukan olehmu? Lindong tercengang saat dia menatap adegan ini. Itu adalah saat yang baik sebelum akhirnya dia sadar kembali dan bertanya pada api kecil. Groaur. Dihadapkan dengan Lindong yang kaget, api kecil mengeluarkan raungan rendah. Sebelum menempatkan pandangannya yang besar ke mayat dan pandangan senang melintas di matanya. Harimau bodoh ini ternyata sedikit berguna. Tikus kecil juga muncul pada saat ini dan berkata dengan takjub. Thunder Crystal Beast sangat kuat. Bahkan pada saat terlemahnya, ia mampu mendorong duo Di Teng sejauh ini. Ketika telah melarikan diri sebelumnya, Lindong merasa bahwa itu sedikit disayangkan.
Lagi pula, setiap bagian dari binatang iblis semacam ini praktis adalah harta. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa api kecil benar-benar akan diam-diam mengikuti Thunder Crystal Beast yang melarikan diri dan menunggu kesempatan untuk menyelesaikannya? Namun, dari luka-luka di tubuh api kecil, itu jelas membayar cukup banyak untuk membunuh binatang itu. Bagaimanapun, masih ada perbedaan besar di antara keduanya. Groaur. Api kecil sekali lagi menggeram pada Lindong, sebelum membuka rahangnya yang besar dan menggigit baju besi kristal di tubuh binatang itu berkeping-keping. Saat lidah besarnya tersapu keluar, itu benar-benar melahap daging dan darah Thunder Crystal Beast. Sebagian besar kekuatan Thunder Crystal Beast terkandung dalam sumber guntur, namun, darah dan dagingnya sangat bermanfaat bagi binatang iblis. Selain itu, ada beberapa mutasi dalam darah harimau bodoh ini, yang memungkinkannya memiliki kemampuan adaptif yang sangat kuat. Ini akan sangat bermanfaat untuknya. Tikus kecil mendecakkan lidahnya dan mengejek. Lindong ringan mengangguk. Semuanya baik-baik saja selama tidak ada efek yang merugikan. Untuk api kecil, daging dan darah Thunder Crystal Beast sangat memikat. Itu membuat pekerjaan yang cepat dari mayat dan itu tidak lama sebelum semua yang tersisa dari Thunder Crystal Beast adalah setumpuk tulang berdarah. Sudut mata Lindong berkedut bergerak-gerak ketika dia melihat selera binatang ini terlalu besar. Setelah melihat bahwa api kecil telah menggigit bersih Thunder Crystal Beast, Lindong baru saja akan menyuruhnya untuk melarikan diri bersama, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa ada jejak petir di tubuhnya, dan di bawahnya bulu merahnya tampak bersinar. Ini adalah... Setelah melihat perubahan mendadak ini, ekspresi Lindong berubah drastis. Jangan khawatir, itu hanya menyempurnakan kekuatan Thunder Crystal Beast. Harimau bodoh ini benar-benar beruntung. Thunder Crystal Beast ini sudah berhasil maju, dan meskipun belum memulihkan kekuatannya, darah dan daging di dalam tubuhnya sudah benar-benar diperkuat. Setelah beralih ke makanan, energi di dalamnya juga diserap. Kali ini, kekuatan harimau bodoh itu sekali lagi dapat ditingkatkan. Tikus kecil tertawa ketika berkata dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berbalik ketika alisnya sedikit berkerut saat dia menatap ke belakang. Dia samar-samar bisa merasakan beberapa kehadiran di sana. Ayo pergi. Pertama-tama kita harus menemukan tempat untuk menyaring sumber guntur. Lindong dengan ringan melambaikan tangannya, sebelum berlari menuju bagian hutan yang lebih dalam. Di belakangnya, Flame kecil juga buru-buru mengikuti, ketika tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat. Manusia dan binatang dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan. Selama periode waktu ini, Lindong sudah sangat akrab dengan hutan ini, jadi dia bergerak dengan mudah. Setelah serangkaian gagah yang tampaknya serampangan, mereka akhirnya menemukan gua yang sangat tersembunyi. Gua itu terletak setengah jalan di atas gunung dan dikelilingi oleh hutan batu yang berantakan. Jika tidak diteliti dengan cermat, akan sulit untuk menemukan keberadaan gua ini. Setelah Lindong memasuki gua, dia menyamarkan pintu masuk gua sedikit, membuatnya lebih baik disembunyikan. Setelah menyelesaikan ini, Lindong menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia adalah faksi satu orang yang lemah dan tidak mungkin melawan dua keluarga besar. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah tetap tidak menonjolkan diri untuk saat ini. Sementara Lindong menghela nafas, ke satu sisi, api kecil mengeluarkan suara mendengung. Lindong buru-buru melihat ke depan, hanya untuk menemukan kilat pada tubuhnya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kepompong yang berkelap-kelip, yang benar-benar melilit tubuhnya yang besar. Lindong sedikit tercengang saat dia menatap kepompong ini. Ketika tangannya menyentuh kepompong dengan lembut, dia bisa merasakan kekuatan hidup yang hidup di dalamnya. Baru saat itulah dia melepaskan kekhawatiran di dalam hatinya. Seperti tikus kecil katakan,
melahap daging dan darah Thunder Crystal Beast adalah kesempatan besar bagi api kecil. Kekuatan api kecil saat ini sebanding dengan tahap Yuan dan tahap akhir yang sempurna. Jika itu naik lagi, api kecil akan setara dengan praktisi tahap Form Creation. Kekuatan semacam ini akan sangat membantu Lindong. Kekuatannya meningkat, aku juga harus mulai berkultivasi. Lindong tertawa pelan saat dia duduk di atas sebuah batu di dekatnya. Situasinya saat ini sangat mendesak, dan meskipun ia telah menyembunyikan dirinya, mengingat kemampuan keluarga Di dan Liu, mereka masih akan menemukannya pada akhirnya. Pada saat itu, pertempuran besar pasti akan terjadi. Lawannya terdiri dari 2 praktisi tahap awal Form Creation, lebih dari 10 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna, dan cukup banyak praktisi panggung Yuan dan lainnya. Dengan kekuatan Lindong, ia paling banyak bisa menghentikan praktisi tahap Form Creation awal, dan untuk simbol puppet, itu tidak cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan, karena Lindong tidak mampu membayar konsumsi pil pure Yuan. Adapun tikus kecil, itu juga akan dapat menghentikan praktisi tahap Form Creation, tetapi bahkan kemudian, masih ada begitu banyak praktisi tahap Yuan dan untuk berurusan dengannya. Kekuatan kedua belah pihak pada skala yang sama sekali berbeda, karenanya, sebelum mereka menemukannya, Lindong perlu menguasai tubuh guntur perunggu. Atau yang lain, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Fiuh. Saat pemikiran ini melintas di benak Lindong, ekspresinya perlahan berubah serius. Dia meraih bola petir seukuran kepala yang sekali lagi muncul di tangannya. Hanya ketika dia mengamati sumber petir ini dari dekat, dia akhirnya menemukan keindahannya. Dari waktu ke waktu, petir melintas di permukaannya, seakan membentuk badai mini di bagian luarnya. Samar-samar orang bisa mendengar gemuruh rendah petir dari dalam. Kekuatan petir yang begitu kuat. Lindong menarik napas dalam saat keheranan melintas di matanya. Kekuatan petir yang kuat. Dibandingkan dengan yang dia serap di masa lalu, itu beberapa kali lebih kuat. Benar saja, sumber guntur ini adalah hal yang paling berharga di tubuh Thunder Crystal Beast. Tidak heran Di Teng dan Liu Kui sangat ingin mendapatkannya. Tangan Lindong memegang sumber guntur di bagian atas dan bawahnya, saat matanya perlahan tertutup. Tubuh Gridsun Thunder perlahan-lahan mulai aktif pada saat ini, ketika tangannya memancarkan kekuatan isap. Gemuruh. Saat Lindong menggunakan secret art-nya, badai di dalam sumber petir tiba-tiba menjadi ganas. Petir cair yang bisa dilihat dengan mata telanjang perlahan mengalir keluar dari sumber guntur, sebelum mengalir di sepanjang telapak tangan Lindong dan mengalir ke tubuhnya. Bang! Begitu kilat cair menyembur ke tubuh Lindong, pakaian di tubuhnya meledak menjadi debu dalam sekejap. Bahkan, retakan bahkan terbentuk di atas batu tempat dia duduk. Ci! Ci! Petir panik berputar di sekitar tubuh Lindong, sebagai bagian dari kekuatan mengamuk yang tak henti-hentinya masuk ke tubuhnya. Sementara itu, warna perunggu kulit Lindong menjadi semakin kaya.